Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan pada kompetensi dasar menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah: pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah: pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas tentang pengertian teks laporan percobaan. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya berupa paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan seseorang. Sesuai dengan KD yang ingin kita capai adalah menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Namun, sebelumnya apa yang dimaksud dengan menyimpulkan? Menyimpulkan adalah membuat intisari dari suatu pendapat atau karangan. Sedangkan, apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah pemberitahuan tentang suatu hal. Maka, yang dimaksud dengan menyimpulkan informasi adalah membuat intisari dari sesuatu yang diterangkan. Adapun ciri-ciri laporan teks percobaan, yaitu: pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Ketiga, disusun berdasarkan struktur yang runtut. Keempat, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Dan yang kelima adalah penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Yang pertama adalah membaca teks laporan percobaan dengan saksama. Kemudian yang kedua, mencatat setiap informasi dari laporan teks percobaan. Yang ketiga adalah menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan. Dan yang keempat adalah memilih kosakata baku dan menyusun dengan kalimat efektif. Sekarang perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut, yaitu tentang membuat telur asin. Yang pertama, tujuan. Telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengkonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama, telur bebek; kedua, abu gosok; tiga, tanah liat; empat, garam; dan lima, amplas. Langkah-langkah dalam membuat telur asin, yaitu cuci telur bebek hingga bersih. Kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasil: telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Kesimpulannya, pembuatan telur asin menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan
dikonsumsi dalam jumlah banyak. Nah, tugas kalian dalam KD menyimpulkan informasi ini adalah yang pertama, tulislah isi teks laporan hasil percobaan berdasarkan tayangan video tersebut, yaitu tentang membuat telur asin. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil percobaan tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.